Akhirnya, yang ditunggu-tunggu siap juga untuk lu sikat. Buku Pecahkan, belajar stand up comedy dari joke pertama sampai joke pertama. Ini mungkin buku ke-9. Coba gue hitung pelan-pelan ya. How I Sold 1000 Cities in 30 Days, Nasionalisme, Berani Mengubah, Mereka Dalam Bercanda tentang stand up, Indiepreneur, habis itu Menemukan Indonesia, Persisten, Juru Bicara, Septic Tank, 10. Pecahkan buku ke-10. Belum termasuk komik ya. Ada The Galings, kemudian ada, tapi yang lainnya H2O sih, H2O dan H2 Reborn itu gue lebih partikelir, komik partikelir juga gue terlibat secara kreatif doang aja. Ini dia komik partikelir. Tuh. Nah, ini adalah buku ke-10 gue dan paling gue banggakan, paling gue sayangi, paling antusias gue dalam merilisnya. Karena ini buku sebenarnya ketunda. Harusnya dari awal gue bikin buku ini, dari awal gue berkarya stand up, tapi nggak kejadian. Karena gue, apa istilahnya ya, nggak, untuk waktu yang cukup lama gue ngerasa jangan gue deh gitu. Jangan gue deh, biar orang lain aja. Sampai akhirnya itu nggak bisa hilang dari kepala gue. Terus gue setiap kali ke toko buku ya, lo tau nggak, di toko buku tuh ada buku-buku tentang stand up, tapi yang nulis nggak ada yang lo kenal. Ada yang lo kenal, tapi lo nggak tahu lucu atau enggak. Terus kan gue kasihan dong sama orang yang pengen belajar stand up. Mereka ke toko buku, beli kayaknya di rak self improvement deh, atau hobbies. Ngeliat ada buku stand up, nggak tahu siapa yang nulis nih. Siapa ini orang? Gue aja nggak tahu ini siapa sih ini orang gitu. Ada yang kumpulan joke, ada yang kayak teori stand up. Kenapa dia nulis kayak gitu? Karena biasanya banyak orang itu yang nulis ngelihat market kosong aja. Jadi dia tuh emang nyari duit bener-bener cuma dari nulis dan dari buku gitu ya. Mungkin juga punya penerbitan, mungkin penerbitnya yang ngelihat ini buku apa yang kosong ya. Jadi kadang-kadang nih satu orang dia pakai nama A untuk nulis soal politik, lalu ketika misalkan lagi trennya ngomongin Anies Baswedan, dia nulis tentang Anies Baswedan, unofficial gitu. Terus ntar misalkan trennya tentang stand up, nah dia bikin pakai nama yang lain lagi. Yang penting ada, dan ketika orang pengen nyari bukunya, yang dia dapat bukunya orang ini gitu. Dan gue tuh ngerasa, aduh kasihan banget ya. Mungkin teorinya nggak salah. Nggak tahu ya, gue nggak baca juga. Gue cuman buku teori stand up yang gue punya cuman Ramon Papana, Kitab Suci 1, Kitab Suci 2. Dan itu pun secara teori bener. Itu pun gue ngerasa rada kasihan gue sama Bang Ramon Papana gitu. Karena banyak orang gak suka sama dia. Dan ya terserah deh, orang suka sama dia gak suka. Mungkin Bang Ramon Papana juga gak suka sama orang-orang ini, terserah. Masalahnya ilmunya itu bener. Karena Bang Ramon, dari dulu gue tahu itu emang senang baca teori-teori stand up, punya buku-bukunya, punya DVD-DVD, emang punya. Jadi secara teori beliau tahu, dituang ke situ. Bukunya secara teori bagus. Yang jadi masalah adalah orang nggak percaya kalau buku itu bisa ada manfaatnya untuk si orang ini, karena mungkin dia nggak kenal atau emang nggak ngerasa Bang Ramon lucu. Padahal teori mah teori aja gitu. Kalau di dunia sekolahan biasa banyak kok arsitek nggak pernah bikin gedung, dosen arsitek nggak pernah bikin gedung. Pasti ada teman gue juga ngomong gitu. Jadi nggak harus praktisi gitu, tahu teori. Ada juga yang kayak gitu. Bahkan di dunia komunitas juga ada yang kayak gitu, yang teorinya oke, walaupun prakteknya mungkin ada yang lebih baik gitu. Nah jadi kan gue menyayangkan ini, aduh ini gimana ya, orang pada mau belajar dari mana. Terus gue mulai kepikiran terminologi, daripada memberi yang terbaik, seharusnya yang terbaik yang memberi. Karena kalau memberi yang terbaik, walaupun dia nggak bisa, tapi dia ngasih yang terbaik, tapi dia dasarnya nggak bisa. Sebaliknya, yang bisa, yang terbaik, harusnya yang memberi. Karena setidaknya yang dia beri terbaik gitu. Nah, kalau gue ngerasa gue adalah salah satu yang terbaik di Indonesia, dan orang merasa gue adalah salah satu stand up comedian yang terbaik di Indonesia, maka harusnya gue terbaik yang memberi. Maka lahirlah buku ini. Nah, tapi gue juga secara teori dan secara penulisan, secara teori gue nggak ngerasa gue mumpuni, secara pengalaman gue kaya,
secara penulisan juga gue juga tersibuki dengan segala macam kegiatan. Akhirnya gue ketemu dengan seseorang namanya Ulwan Fahri. Gue udah baca tulisan dia suka nge-review acara gue ketika gue bikin special. Tulisannya bagus. Belakangan gue tahu emang dia seneng nulis. Dia seneng nulis di berbagai macam media soal komedi. Sekarang dia peneliti di Institut Humor Indonesia Kini, IHIK 3. Yang juga punya Library of Humor Studies. Gue pikir ini akan jadi kemitraan yang pas. Gue punya orang yang ngerti teorinya, nulisnya bagus, punya akses terhadap teorinya, karena buku ini ditulis bekerja sama dengan IHIK. Ini kalau misalnya lu buka, dia ada kayak apa sih kata pengantar atau apa ya, gue lupa mulu, ketukar-tukar mulu, yang ditulis sama dari IHIK, orang dari IHIK, Mas. Gue baru sadar halamannya nggak apa, halamannya nggak lengkap. Ditulis dari IHIK. Sebagai mitra resmi kami bikin buku ini. Jadi si Ulwan terbuka aksesnya terhadap perpustakaannya IHIK, Library of Humor Studies. Satu-satunya perpustakaan humor di Indonesia ada di Kelapa Gading. Nah, lahirlah buku ini. Ini buku bener-bener gue sangat percaya diri dengan buku ini, dan siapapun yang baca buku ini akan ngerasa gila ini buku bagus banget, karena memang dia detail banget. Dari open mic pertama, anyep pertama, pecah pertama, 20 menit pertama, ganjalan untuk berkembang, perlukah komedi body, mendukung komika perempuan, haruskah aku jadi komika, menjadi komika profesional, plus di dalam subbab ini, dalam bab ini ada subbab lagi. Kayak open mic pertama, untuk bisa tuh lo harus tahu topik pertama, premis pertama, setup pertama, joke pertama, gitu-gitu. Jadi dibelah bener, dan ada halaman-halaman latihannya. Jadi ini tuh bagus banget, dan makanya ini buku tertebal gue 250 halaman. Gue belum pernah bikin buku 250 halaman, dan gue belum pernah punya buku nyentuh 100 ribuan. Harganya 100 ribu, tapi karena ada pajak jadi 110 ribu. 110 ribu bisa lo beli, dan ini mock-up doang. Ini halamannya banyak yang kosong. Makanya tadi gue baru sadar ternyata si halaman pengantarnya gak lengkap halamannya. Dan ini baru mock-up, jadi gue tahu bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, tebelnya seperti apa. Tapi nanti ini tuh bakal di emboss, terus di apa UV spot ya, spot UV ya, jadi lebih glossy gitu di sini sama di sini, di emboss lebih bagus lah. Tapi ini bayangannya aja, makanya ada tulisan kalau perhatiin bukan untuk dijual, lihat ya, bukan untuk dijual tuh, ada tulisan tuh bukan untuk dijual. Tapi buku ini udah siap dibeli. Buku ini buka pre-order 12 Desember 2020 bisa lu beli atau bisa lu pre-order di bit.ly/buku pecahkan. bit.ly/buku pecahkan. Lu juga bisa masuk ke pecahkan.com, lalu klik beli buku. Atau buku pecahkan. Kan ada digital download pecahkan, buku pecahkan, sama gratisan pecahkan. Kalau yang gratisannya lu klik aja nanti ke begitu banyak video untuk lu belajar stand up. Di buku pecahkan lu bisa pre-order. Tapi bisa mulainya tanggal 12/12/2020. Harganya 110 ribu. Pre-order hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Dari jam 00 waktu Indonesia Barat, tanggal 12 sampai 24:00 waktu Indonesia Barat. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malamnya lagi, 24 jam. Selama itu, lu bisa ngorder. Jadi sebanyak apapun yang diorder, itulah jumlah buku yang akan ditandatangani oleh gua dan Ulwan. Yang beli lewat pre-order memang harganya sama aja dengan harga ketika dia rilis normal, 110 ribu. Tapi cuman yang beli di pre-order yang ditandatangani oleh gua dan Ulwan. Nah, pada hari gua buka PO 12/12/2020, gua bikin pecahkan live comedy learning. Pembelajaran komedi live via Instagram di akun Instagram comika.pecahkan. Follow dari sekarang @comika.pecahkan. Di dalam akun tersebut ada informasi-informasi tentang buku pecahkan, tapi juga akan ada informasi-informasi tentang belajar stand up. Akan ada klip-klip untuk belajar stand up, topical gitu. Lu bisa nonton di situ, lu bisa baca di situ. Pokoknya kalau lu pengen belajar stand up komedi, masuk ke akun Instagram comika.pecahkan. Nah, atau ke website pecahkan.com. Nah, pada tanggal 12/12/2020 di live Instagramnya comika.pecahkan, gue akan ngobrol dengan 10 orang dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Jam 1 sampai jam 2 adalah Adriano Colby, ngomongin soal analogi. Dia jago banget kan menemukan analogi-analogi yang tepat. He is the craftsman of jokes, pengrajin joke dia itu. Waktu yang dihabiskan untuk nulis joke tuh bisa lama banget supaya dapat bagus banget, dan memang bagus banget.
Kemudian, gue lupa nih urutannya ya, tapi ada Isman ngomongin teori komedi, kenapa teori ada komedinya. Terus udah gitu, abis itu gue sama Stand Up Indo, ketemu sama Erwin, Wakpresnya, untuk ngomongin soal kenapa komunitas penting untuk belajar stand up. Abis itu gue ada satu lagi, sebentar gue sambil baca aja ya, ntar ya, sabar ya. Ini dia. Oke. Jam 4, Rian Adriandi, cara membedah materi komika profesional. Rian itu seneng banget ngeliatin joke, kemudian dibedah sama dia. Kenapa ini lucu, dipretelin. Nah, gue pengen belajar dari dia gimana caranya ngebedah materi komika profesional. Lu juga bisa belajar supaya lu bisa ngebedah materinya gue kali, materinya Rian kali, materinya Radit kali, terserah. Jam 5, gue ngobrol sama Coki Pardede, melanggar batas berkomedi. Karena seperti yang kita tahu, dia seneng banget mencoba untuk melanggar batas. Di mana sih komedi batasnya? Gue hajar ah, gitu kan. Dan kenapa itu penting? Jam 6, gue ngobrol sama penulis buku ini, co-writer gue, Ulwan Fahri. Ngomongin soal buku komedi. Cerita soal koleksi buku komedi. Gue akan ngomongin juga soal buku-buku komedi yang tersedia, yang baru rilis, yang ada di Library of Humor Studies. Kemudian jam 7, gue ngobrol sama Indra Frimawan. Ngomongin tidak ada komedi receh. Karena seperti yang lo tahu, dia brilian sekali dalam one-liner, tapi dia juga percaya bahwa komedi itu nggak ada yang receh. Semua komedi sereceh-recehnya tuh ribet gitu. Dan jam 8 gue ngobrol sama Ernest Prakasa, ngomongin cara menulis komedi. Karena seperti yang lo tahu, penulisannya juga bagus secara stand-up, dan penulisannya secara film komedi juga mengagumkan. Jam 9 gue ngomong sama Raditya Dika, dia adalah the ultimate teacher of stand-up comedy. Semua orang di Indonesia yang punya teori stand-up, datangnya, ujung awalnya, Raditya Dika. Karena dia yang ngajar di Suci 1, orang yang dia ajarin di Suci 1, termasuk Ernest salah satunya, dan Mo Sidik, nyebarin itu kemana-mana. Jam 10 gue ngobrol sama Awe, cara meminta bantuan Dewa Komedi. Sebenarnya gini, Awe kan setiap kali mau ngejob, dia pasti bilang, Dewa Komedi bantulah hamba. Itu sebenarnya adalah, dia berdoa supaya bisa lucu, dan Awe itu selalu bisa nemu lucu dari mana-mana. Gue mengagumkan tuh Awe itu. Dia selalu nemu lucunya aja. Nah, kita belajar dari Awe soal itu. Gimana sih caranya dia bisa nemu lucunya aja gitu? Apa sih yang dia pikirkan? Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, setiap talk show, kan ada 10 tuh. Setiap talk show, satu penanya terbaik di sesi tersebut akan dapat buku pecahan gratis. Jadi total 10 buku gue bagikan tanggal 12, bulan 12, 2020. Dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Jadi, siap-siap untuk beli bukunya, siap-siap untuk ikutan kuisnya. Kalau lu nggak dapat hadiahnya ketika workshopnya atau comedy learningnya, beli aja. Ya, itu informasi dari gue. Gue pengen buku ini lu beli, abis itu sampai keriting-keriting gitu, karena lu pelajari banget gitu. Jadi, silakan dimanfaatkan. Itu aja dari gue. Gue nyari murid untuk belajar stand up dari gue. Nih sikat, isinya pengalaman gue, dan buku ini juga berisi juga teori-teori dari kumpulan buku-buku yang mengagumkan. Karya dari gua dan Ulwan Fahri. 12/12/2020, belinya di bit.ly/buku pecahan. Terima kasih banyak. Goks.